Malam semua aku dapat petunjuk karena beliau Buya Sakur meninggal, dan baru beberapa hari beliau meninggal sudah banyak yang bikin konten mengatakan beliau sesat, mengatakan beliau itu Islam abu-abu. Ini aku mau bilang ke kalian bahwa di mana tanah kalian pijak, di situ langit kalian junjung. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Jangan samakan tanah Jawa, Nusantara itu seperti Arab. Kalau beragama Islam, jadilah agama yang membawa kebaikan. Jadikanlah Islam itu rahmatan lil alamin, yang membawa kebaikan ke semua makhluk. Jangan jadikan Islam itu sebagai penebar kebencian. Sedikit-sedikit bilang sesat, sedikit-sedikit bilang dosa, sedikit-sedikit bilang kafir, syirik, musyrik. Ingat, Islam itu juga ada tingkatannya. Mulai dari syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Kalau kalian aja masih suka menjelekkan orang lain, merasa tinggi, iblis itu ahli agama, tapi dimasukkan ke neraka sama Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa tinggi hati, sombong, jumawa. Ada di dalam diri semua manusia ini, ada. Ilmu belum seberapa, tapi udah merasa Tuhan. Masih bisa bilang orang lain sesat, mengklaim dirinya paling suci, paling mulia, padahal ilmunya belum seberapa. Nanti kalau ditanya sejarah nenek moyangnya gak bakalan ngerti orang yang model begini. Wong diri sendiri asal usulnya aja gak ngerti, apalagi dengan hakikat kehidupan yang ada di sekitar kita ini, yang ada di alam ini. Malah tambah gak ngerti aja. Kalau jadi Islam, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang memecah belah, bukan Islam yang suka kekerasan, yang suka menghina atau merendahkan orang lain. Surga neraka itu haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Ini yang bikin kekacauan, menyesatkan orang lain, mendoktrin orang lain untuk selisih paham. Kalau bikin konten yang baik, yang mendidik. Tapi jangan ajarkan orang lain itu yang gak baik. Mau seperti apa Buya Sakur, itu bukan hak kamu untuk menghakimi dia mau sesat atau Islam abu-abu. Wong kamu aja belum selesai dengan diri kamu sendiri. Wong kamu tentang sejarah nenek moyangmu aja gak ngerti. Yang kamu hafal, yang kamu ngerti kan cuman leluhur dari Arab. Lain Arab, lain tanah Jawa, lain Nusantara. Kalian gak mau belajar sejarah yang ada di dunia ini. Kalian benar-benar bukannya jadi Islam yang membawa rahmatan lil alamin, tapi apa? Tapi Islam yang membawa perpecahan, kedengkian. Dengan saudara sendiri seagama aja gak akur, menghujat, apalagi dengan yang beda agama, beda bangsa, beda suku. Ini baru hal kecil, belum tentang kesukuan, belum tentang politik, belum tentang
kejatuhan moral, etika, budi pekerti. Lagi calon pemimpin Nusantara ngapain juga pakai bahasa-bahasa asing. Rakyatmu tuh banyak yang gak bisa bahasa Inggris. Dahulukan dulu rakyatmu yang ada. Gak usah sosokan pakai bahasa Inggris yang rakyatmu itu gak ngerti. Walaupun kamu mau kuliah di Singapura, mau di manapun, kulturnya itu gak sama seperti Indonesia. Kulturnya itu gak sama seperti tanah Jawa. Kalau kalian mengadopsi modernisasi dari luar, ujung-ujungnya kalian cuma merusak alam. Kalau udah merusak alam, apa yang mau diberikan untuk rakyatmu? Kalau udah kerusakan alam, yang ada cuma apa? Bencana alam. Datangnya banjir, datangnya gempa bumi. Gunung meletus karena ulah siapa? Ulah manusia. Wong kalian suka merusak alam. Kelakuan-kelakuan kalian ini yang makin jauh dari Tuhan. Bilang punya agama, punya adat istiadat, punya pegangan hidup. Ngerti korupsi nggak boleh tapi masih dikerjakan. Suka bersumpah palsu, suka menebalkan janji. Cuma untuk apa? Cuma untuk kekuasaan. Untuk memperkaya diri. Memperkaya golongannya sendiri. Rakyatnya benar-benar Indonesia ini jatuh moral etikanya. Saudaranya yang lain ada bencana alam, kalian masih bisa foya-foya, have fun. Benar-benar kalian gak punya empati, gak punya prihatin. Apalagi yang berebut jadi presiden, calon presiden. Rakyatmu banyak yang kena bencana alam, mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, gunung meletus. Tapi kalian masih gak punya empati. Kalian masih sibuk dengan mengejar kekuasaan. Lupa bahwa saudaramu yang lain itu butuh kalian. Kalau orang-orang macam ini berkuasa, cuma jadi malapetaka buat rakyatnya. Bagaimana bisa menegakkan kebenaran dan keadilan kalau diri sendiri aja udah rusak? Apa yang diomongkan, apa yang dijanjikan beda dengan perbuatannya. Pemimpin yang harusnya mencontohkan hidup sederhana malah mengajarkan apa? Made in luar. Harga miliaran, ratusan juta. Hidup yang tajir melintir. Lupa sama rakyatnya. Harusnya pemimpin jadi contoh yang baik, ini enggak. Itu pesannya dari Tuhan, dari alam. Jangan dipikir bencana alam yang sekarang terjadi banyak itu nggak bisa diambil hikmahnya. Tapi kalau orang-orang yang udah rusak, udah kemaruk, yang serakah, nggak akan peduli. Mau
orang lain mati ataupun enggak, yang penting mereka puas. Orang-orang tamak bangga kalau bisa berdiri di atas penderitaan orang lain.